ketika peradaban barat itu besar, maka kalau ditelusuri akarnya, mereka menjauhkan umat itu dari agama melalui tokoh agama. Maka orang barat tetap percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama karena tokoh agama. Maka muncullah satu aliran yang disebut dengan agnostik. Jadi kata mereka, Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Di antara buku yang populer menulis kejahatan-kejahatan tokoh agama adalah The Dark History of Pope, sejarah hitam tokoh agama. Jadi diceritakanlah bagaimana perselingkuhan tokoh agama, lalu kemudian tokoh agama menjual barang-barang aset agama, sehingga akhirnya masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap tokoh agama. Akhirnya melepaskan diri dari agama, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam dia tetap bertuhan. Jadi kalau hari ini kita lihat bagaimana blow up terhadap berita terhadap tokoh agama, nampaknya aroma-aroma yang terjadi pada abad ke-15 di Eropa, masa Renaissance, itu sudah sampai ke tempat kita. Yang intinya adalah supaya anak-anak muda ini tidak percaya lagi kepada agama melalui krisis kepercayaan terhadap tokoh agama. Jadi masalahnya adalah masalah trust. Saya percaya pada Allah, saya percaya kepada Rasulullah, tapi kalau kepada Ustadz Somad saya tidak percaya. Nah, itu. Jadi kehadiran saya di Unisula ini menambah keyakinan umat bahwa saya masih didengar, mengobat sakit hati diusir dari Singapura. Bagaimana supaya orang tidak percaya kepada tokoh agama? Lalu kemudian umat dilepaskan dari teks agama. Jadi membaca kitab suci itu tidak lagi dengan membaca kacamata tafsir, bukan ulumul Quran, tapi dengan metode hermeneutik. Hermeneutik adalah metode membaca kitab suci yang dikembangkan di barat untuk menggunakan pisau kritisisme terhadap kitab suci, sehingga kudusiyatul Quran, kesucian kitab suci itu dilepas, dipreteli satu persatu. Jadi kalau kita lihat di kalangan peneliti kajian keagamaan, muncul kajian rekonstruksi terhadap pemahaman Al-Quran. Itu sebenarnya hanyalah baju ilmiah yang isinya adalah sudah dilakukan. Jadi dua dasar ini pada masa Renaissance, kebangkitan Eropa, melepaskan manusia dari agama melalui dua jalur. Pertama, kajian kritisisme terhadap teks agama. Yang kedua adalah melepaskan umat dari tokoh agama sehingga umat itu menjadi liar. Kalau sudah dia liar, tapi pada dasarnya manusia tidak bisa liar, dia tetap ingin menjadi tokoh. Maka karena sudah tak percaya kepada tokoh agama, akhirnya mereka menokohkan filsafat filosof barat. Akhirnya yang menjadi tokoh adalah tokoh-tokoh filosof yang sebagian besarnya ateis, tidak bertuhan. Maka muncullah kalimat-kalimat Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Muncullah kalimat bahwa manusia tidak pernah menciptakan Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang berhalusinasi dalam keadaan terpukul, stres berat, lalu dia memunculkan Tuhan dalam dirinya. Jadi ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan filosof abad pertengahan yang kemudian ditokohkan. Akhirnya muncul apa yang disebut dengan bahasa Arab filsafat wujudiyah, atau dia hanya meyakini sesuatu yang wujud saja, yang dalam filsafat barat disebut dengan materialism, hanya percaya kepada materi saja. Kalau sudah dilepaskan dari dua tadi, mengkristal menjadi materialism, maka semua yang immateri menjadi sesuatu yang tidak ada. Tidak ada malaikat, tidak ada alam barzakh, tidak ada sorga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, dan puncaknya adalah tidak ada Tuhan. Karena Tuhan hanyalah halusinasi, ilusi, hanyalah gambaran tentang keterpukulan seseorang menjalani hidup, akhirnya dia memunculkan sesuatu dalam pikirannya, itulah Tuhan. Menghadapi yang begini, maka tidak bisa diselesaikan oleh person,
karena person akan hilang, akan binasa. Maka kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyyakum wal furqah, janganlah kamu sendiri. Man syazza syazza finnar, siapa yang sendiri maka dia akan sendiri masuk neraka. Yang jomblo tidak perlu tersinggung, karena maksud sendiri di sini adalah orang yang memisahkan diri dari jamaah. Dan salah satu jamaah itu adalah jamaah Badan Wakaf Sultan Agung. Dan saya dilibatkan, didudukkan di antara ketua umum, ketua pembina, rektor, sehingga kalau selamat perahu Badan Wakaf ini, maka saya pun juga ikut terselamatkan. Diumpamakan perahu besar ini bernama perahu Nabi Nuh. Jadi siapa saja yang ada di dalamnya insya Allah selamat. Siapa yang tidak berada di dalam tidak selamat. Insya Allah di antara para ustadz, saya dan Ustadz Salim dapat dipastikan keselamatan, karena kami berada di perahu yang besar ini. Sudah terbukti dari ulang tahunnya saja yang ke-70 tahun. 70 tahun adalah usia kematangan. Tapi jangan lupa, manusia umur 70 juga mulai diserang osteoporosis. Jadi kalau dia tidak rajin menjaga kesehatan, refresh, menyegarkan, maka dia akan lenyap, akan hilang. Tapi ada sesuatu yang semakin tua, semakin unik, semakin dicari. Jadi banyak sekali sekarang orang memang mencari yang tua-tua, misalnya sepeda ontel tua. Jadi ada sesuatu dicari karena kencangnya, moge. Tapi ada sesuatu yang dicari karena pelannya, makin pelan makin menarik. Nah, jadi bagaimana kolaborasi antara apa yang dicari dalam Badan Wakaf ini adalah bahwa dia mendidik generasi, bukan hanya sekadar cerdas, tapi dia cerdas menurut Nabi. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir apa yang terjadi ke depan. Maka muncullah apa yang disebut dengan integrated kurikulum, mengintegrasikan kurikulum antara ilmu lahud dengan ilmu nasud. Lahud ketuhanan, nasud kemanusiaan. Di antara awal-awal bersentuhannya peradaban barat dengan peradaban Islam, di antara tokohnya adalah Said Nursi. Kata Said Nursi, agama itu menajamkan hati, sedangkan ilmu modern itu menajamkan akal. Kalau hanya hati yang diasah, akal tertinggal. Kalau hanya akal yang ditajamkan, maka hati menjadi gelap. Maka beliaulah pelopor pertama yang mengkolaborasikan antara kebangkitan spiritual dengan kebangkitan intelektual. Akhirnya mengkristal lagi pada masa seorang sarjana dari Palestina mampu menaklukkan seorang gadis Palestina. Akhirnya mu'allab masuk Islam, dan mereka berdua dibunuh oleh agen Mossad bernama Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau menawarkan mendirikan dua universitas yang mampu mengkolaborasikan antara pendidikan agama dan pendidikan sains teknologi. Maka muncullah apa yang disebut dengan IIU, International Islamic University. Satu didirikan di Islamabad, yang satu ditawarkan ke Indonesia. Tapi saat itu rezim Orde Baru menganggap kehadiran ini bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya tawaran itu diambil oleh Angkatan Belia Islam Malaysia, maka berdirilah di Gombak, Malaysia. Kita tidak terjebak pada nama, tidak terjebak pada orangnya, tapi yang diambil adalah idenya. Yang mahal itu bukan bangunannya, yang mahal itu adalah idenya. Bukan kata saya, itu bisik-bisik Prof. Muhammad Nur tadi ketika sedang menyantap tiwul yang disiapkan oleh Prof. Gunarto. Ide itu sesuatu yang mahal. Jadi bagaimana dulu tokoh-tokoh antara orang yang punya pengetahuan agama dengan para bisnismen yang khawatir tentang masa depan anak bangsanya. Setelah kita selamat dari Belanda dan Jepang, akan ada tantangan yang lebih besar di masa akan datang. Akhirnya setelah 2 tahun Indonesia merdeka, mereka punya ide yang brilian dan keyakinan yang luar biasa dengan tanah 400 meter. Akhirnya hari ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Itu semua berawal dari jamaah. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana. Walaupun mereka tidak hadir di sini, tapi video ini akan keluar tentunya setelah diedit.
dan akan ditonton oleh siapapun nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi kalau siapapun yang punya ide luar biasa, anak-anak muda dari Sabang sampai Papua, datang ke Semarang, mampir ke Unisula, konsultasi dengan Habib dan para ulama serta cendekiawan, bagaimana bisa mengcopy pas pemikiran ini lalu menyebarkannya. Nabi kalau ketemu dengan orang diajarkan mengucapkan katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Jadi kalau ada sekelompok orang berkumpul, maka doanya berubah menjadi katsarallahu muassasata amsalik, semoga Allah memperbanyak lembaga-lembaga yang mirip seperti Unisula ini, supaya semakin menebarkan yayasan wakaf di mana-mana, karena aset wakaf bangsa Indonesia ini luar biasa yang semestinya milik umat, dimiliki oleh umat, kembali kepada umat. Tapi dia sempat singgah dulu di kantong person-person, akhirnya dia tidak menetes turun ke umat. Dan itu sesuatu yang luar biasa untuk diperbaiki. Banyak orang khawatir untuk membicarakannya, jangankan untuk memperbaikinya, membicarakannya pun ada ketakutan luar biasa, karena aset wakaf ini dikuasai oleh segelintir orang. Tapi kalau dia belajar bagaimana wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, bisa memunculkan rumah sakit, bisa universitas, bisa mengakuisisi rumah sakit di Sumatera Selatan, Palembang. Nah, ini saya yakin dan percaya orang yang ragu-ragu, keyakinannya goncang, maka ketika dia datang kemari mengambil pelajaran, maka akan muncul kekuatan-kekuatan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangga dengan umat ini, karena Nabi mengatakan la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan ikut tradisi orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Awalnya kamu ikut sejengkal, lama-lama kamu ikut sejengkal, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai-sampai andai mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun juga akan masuk ke lubang yang sama. Ketika mereka dulu kehilangan kepercayaan terhadap ulamanya, kamu ikut juga. Ketika mereka kehilangan kepercayaan terhadap teks agamanya, kamu pun ikut juga. Ketika mereka berpecah belah tidak menolong agamanya, sampai andai mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah membantah prediksi-prediksi bahwa umat ini akan hancur. Tidak. Yang terjadi adalah as-sira' bainal haqqi wal batil, konflik antara hak dan batil. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Namruz, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes, ada Sayyidina Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jadi kalau ada orang mengatakan, dunia ini Pak Ustadz kenapa sekarang ini yang ada ini jahat semua? Oh tidak. Mungkin kita yang tidak berpikir baik, karena kita tidak mencari orang baik, maka tidak ketemu dengan orang baik. Kalau kita cari orang baik, kita akan menemukan sekelompok orang baik yang sedang duduk-duduk di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Jadi kita ambil inspirasi kebaikan itu, kita sebarkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang menebarkan suatu kebaikan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. 16.000 mahasiswa hari ini, pahala kebaikan mereka mengalir kepada yang pertama dulu mengasaskan Yayasan Badan Wakaf ini. Bayangkan, inilah amal yang tak putus dengan kematian. Dulu orang mengatakan yang tidak putus dengan kematian itu 3: sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kabarnya bertambah satu lagi, PNS, karena setelah meninggal tetap ngalir. Ternyata ada satu lagi, yaitu orang-orang yang mengasaskan, mendirikan, menjaga yayasan dengan baik. Tapi dia tidak hanya mendirikan yayasan, berapa banyak mendirikan yayasan, setelah itu bubar dengan sendirinya, tapi juga menciptakan kader-kader. Kader ini melalui universitas, melalui lembaga yang paling tinggi untuk melahirkan para cendekiawan, para pemikir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dia bisa menjadi dokter spesialis, dia bisa menjadi pakar hukum, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi tentara, dia bisa menjadi apapun, tapi dia tetap pada koridornya. Kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Sifatnya 3, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu bukan hanya sekedar slogan, tapi setiap melihat kartu nama ini tetap kita ingat,
Bismillah membangun generasi khaira ummah. Kartu nama siapa yang Ustadz baca? Profesor Dr. Haji Gunarto. Jadi berdakwah itu bukan hanya ceramah dan khutbah, melalui kartu nama pun bisa kita berceramah. Ketika dilihat orang khaira ummah, umat yang terbaik bukan umat yang bolak-balik ke Makkah dan gak jadi berangkat karena gagal furoda. Mohon maaf yang gagal yang tersinggung. Umat yang terbaik bukan umat yang dari pakaiannya. Umat yang terbaik kata Nabi Allah 3, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tadi saya diberitahu sampai jam 9:15, suara pun nampaknya sudah siap-siap. Sekarang sudah jam 9:05, agaknya itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.